Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah Waalaikumsalam. berikut ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat atas nama Indra Cahyadi, analisa resiko mengenai pengelolaan tambak udang. Pertama kali bisa Bapak perkenalkan nama Bapak dan lokasi tambak udang Bapak di mana? Nama saya Bapak Kaharudin, lokasi tambak di Desa Madain, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Baik, terima kasih Pak Kahar. Pak Kahar, sudah berapa lama pengelolaan ini dilakukan? Kemudian output produksinya 1 tahun sekitar berapa banyak? Ya, ini pengelolaannya sekitar 10 tahunan kayaknya Pak, di sini. 10 tahun, jadi hasilnya enggak naik turun lah, enggak seimbang gitu, enggak tetap gitu Pak. Gitu ya Enggak tetap Pak. hasilnya, ya. Baik. Taruhlah 2 tahun terakhir dari tahun 2018-2019, berapa kilo per panen? Ya, mulai tahun 18, 19, di sini ada peningkatan, ada perbaikan di sini Pak tambaknya. Hasilnya rata-rata per kolam itu sekitar 7 sampai 10 ton per kolam dengan luasan 2.500 meter persegi. Luas per kolam. Baik, berarti 2.500 meter persegi Betul. menghasilkan minimal 7 ton ya Pak, selama 2 tahun 7 ton, terakhir. 7 ton. Oh ya, baik. Nah, sempat naik turun itu penyebabnya apa saja Pak yang dominan? Yang dominan sekali itu penyebabnya karena penyakit, Pak. Penyakit, oke. Penyakit udang ya, sehingga dia mungkin tumbuhnya lambat begitu ya Pak? Ya, benar sekali, Pak. Tumbuhnya lambat atau kemudian sebagian juga mati begitu ya Pak? Ya, betul, Pak. Juga mati kena penyakit kadang-kadang. Baik. Kemudian pengelolaan tambak udang itu kan juga tergantung pada kadar oksigen dan kadar garam atau salinitas air nggih, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Tergantung kondisi cuaca juga berpengaruh, kondisi air laut juga berpengaruh juga. Ya, Lingkungan besar juga pengaruhnya, Pak. betul. Nah, udang yang Bapak budidayakan ini jenis Faname. Jenis Panami, Pak. Jenis Faname ya. Baik, jenis Faname sepengetahuan saya sangat rentan terhadap perubahan cuaca yang mana dia akan berpengaruh pada kadar air, ke salinitas air dan kadar oksigen dalam air. Oke, selanjutnya mungkin dari Bapak bisa cerita pemasarannya kemana saja, Pak? Hasil budidaya ini dijual kemana Apa, Pak? saja? Dijual ke Surabaya, Pak. Pembeli datang ke tambak sendiri. Ya. Tinggal kita manenkan di sini, langsung diproses, ditimbang di sini, disortir di tambak. Setelah semua selesai disortir, baru dipak naik truk, Pak. Setelah itu Hmm, baru di Surabaya. oke, berarti packaging atau pengemasan semua di Surabaya nggih, Pak? Iya, di Surabaya, Pak. Baik. Terus pertanyaan satu lagi sebelum saya presentasi, untuk sortirnya itu berdasarkan apa Pak? Kualitas apa yang menyebabkan barang atau udang tersebut siap dikirim, mana yang ditolak dan sebagainya? Sortirnya berdasarkan Sortirnya berdasarkan besar kecilnya, Pak. Terus kedua hmm, juga ada yang dikatakan molting sama undersize gitu, Pak. oh Yang ya, Anda keluarkan ke
pembeli lokal gitu Pak. Yang fresh itu baru dikirim ke Surabaya Pak. Oke, baik. Jadi kalau yang kriteria pertama adalah berat dan ukuran, kemudian kualitasnya apakah undersize, berarti dia itu kecil gitu ya Pak? Ya, ya, ya. Undersize, Yang dikatakan undersize di bawah standar gitu Pak. bawah standar, nggih. Ya, standar. Kemudian molting itu berarti ada pergantian kulit, betul ya Pak? Ya, betul sekali Pak. Ya, betul. Gantian kulit namanya molting Pak. Ya, saya sempat beberapa waktu lalu memang bikin penelitian tentang tambak udang di Gresik, Pak. Oke Pak. Jadi di Gresik itu juga ada tambak udang dengan jenis udang faname. Lalu dari tambak udang tersebut saya punya beberapa masukan bahwasannya tambak udang ternyata dipengaruhi sekali oleh cuaca. Jadi kalau cuacanya berubah-ubah secara ekstrim, susah untuk petani tambak itu mengelola tambaknya secara maksimal. Tuh ya, saya pikir kalau saya lihat peralatannya saat ini sudah lumayan ya, Pak. Ya, alhamdulillah sudah lumayan Pak. Yang Sekarang untuk pemberian pakannya sudah ya termasuk maju, sudah pakai autofeeder Pak. Yang dulunya pakai manual, sekarang sudah pakai autofeeder. oh, menarik. Lalu untuk mengatur salinitas dan kadar oksigen caranya apa, Pak? Saat ini? Nah, saat ini diambil sampling Pak, diambil sampel airnya baru diukur di lab tentang oksigen, kadar air, semua itu Pak ada uji labnya. Oh, gitu ya. Jadi Iya ya Pak. kadar air dan terutama kadar kandungan kimia di air itu dikirim ke lab dulu ya, Pak? Ya, Oke. ditambah langsung ada labnya Pak. Oh, Bapak punya lab. Baik. Nah, untuk mengatur kadar oksigen pakai kincir itu, Pak ya? Ya, pakai kincir Pak, umumnya pakai kincir kalau kadar oksigennya. Ya, baiklah. Ya, oke. Terus kalau gitu saya akan mencoba mempresentasikan apa yang saya ketahui tentang analisa resiko di pengelolaan tambak udang. Ini berdasarkan penelitian saya di Gresik, Pak. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan untuk Pak Kahar dan Theo, begitu. Siapa tahu dengan ilmu yang saya berikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan pengelola atau petani tambak udang di desa di tempat Pak Kahar, nggih, untuk masyarakat di sekitar tambak. Nggih. Baik, saya mulai presentasinya. Nanti setelah presentasi, kalau ada pertanyaan dari Pak Kahar, monggo gitu ya. Presentasi saya sekitar 10 menitan paling. 8 slide Ya, saja. Saya mulai nggih, Pak. Oke, ini terlihat Pak slide-nya? terlihat Pak. Jelas ya. Jadi nama saya adalah Indra Cahyadi dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan mempresentasikan resiko pengelolaan tambak udang di tengah fenomena perubahan iklim ekstrim atau climate change. Baik, jadi latar belakang kenapa saya mengambil topik pengabdian masyarakat ini karena sebelumnya saya pernah meneliti tambak udang di Gresik, lalu saya melihat bahwasannya di Lombok ada juga produksi atau budidaya udang yang cukup potensial, yang mana di petani tambak udang itu memiliki target sekitar puluhan ribu ton gitu setiap tahunnya, dan ada rencana macam-macam ekspansi untuk tambak udang di NTB atau di Lombok.
Hanya saja seperti dilihat di situ, kadang petani tambak itu pendampingannya kurang, gitu. Jadi ada semacam pengabaian gitu, seolah-olah hanya pihak swasta saja, tidak ada dampingan dari pihak lain. Kemudian juga ada ancaman atau apa istilahnya kewaspadaan perubahan iklim, yang tentunya perubahan iklim hujan, terlalu panas, musim kemarau berkepanjangan itu akan berpengaruh pada budidaya udang, terutama pada tambaknya atau air tambaknya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah untuk menjelaskan kira-kira apa saja perubahan iklim yang akan membuat atau menimbulkan dampak negatif pada budidaya udang. Oke, yang pertama adalah pemanasan global. Jadi akibat dari berkurangnya ozon, efek rumah kaca akan muncul perubahan iklim ekstrim, yang mana sekarang diindikasikan dunia ini semakin panas gitu ya Pak. Kemudian ada juga menimbulkan bencana alam, kekeringan, hujan yang tiba-tiba sehingga menimbulkan banjir. Lalu akibat suhu panas itu salinitas laut meningkat pesat, suhu laut meningkat, akibatnya ekosistem dan keanekaragaman biota laut itu terancam. Sedangkan perubahan yang tiba-tiba dari antara musim kemarau dan musim hujan itu bisa mengakibatkan angin topan, angin siklon, angin ribut, gelombang tinggi, ombak, abrasi, yang menyebabkan produksi udang itu bisa anjlok hingga 20% atau 30% walaupun diberi makan dan teknologi yang bagus. Oke, diharapkan dari pengabdian masyarakat ini Pak Kahar sebagai pengelola tambak udang bisa mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja dampak perubahan iklim untuk budidaya udang, kemudian bagaimana langkah-langkah adaptasi dan bagaimana memetakan atau merencanakan apa saja persiapan untuk mempertahankan sistem budidaya udang secara berlanjut. Nah, analisa yang saya gunakan ini adalah analisa resiko. Jadi di analisa resiko itu dipetakan atau dihitung mana-mana peluang kejadian yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Sehingga pada manajemen resiko akan didata, akan di list begitu, didaftar, dibuatkan daftar kejadian-kejadian yang muncul dan menimbulkan kerugian. Lalu dari situ akan diukur seberapa sering kejadian muncul. Jadi misalnya seberapa sering terjadi banjir rob, seberapa sering terjadi hujan deras dalam 1 tahun. Itu diukur, kemudian diukur pula konsekuensinya. Akibat dari banjir rob itu kerugiannya seberapa besar. Akibat dari hujan deras yang berkepanjangan, kerugian yang muncul seberapa besar. Dari situ nanti kita bisa menentukan resiko-resiko yang paling berpengaruh terhadap produksi udang di tempat Pak Kahar. Oke, nanti kita menggunakan matriks resiko, Pak. Matriks resiko adalah seperti yang tampak pada ini, layar Bapak. Di sini kita petakan, kita akan memprioritaskan resiko yang ada pada garis merah ini, pada area merah ini. Kenapa? Karena pada resiko yang berada pada area merah itu adalah resiko dengan kejadian paling sering, jadi frekuensi munculnya paling sering, dan kerusakan yang ditimbulkan itu paling besar. Gitu. Misalnya nih, angin ribut, banyak angin ribut ditambah merusak kincir bapak, merusak aliran listrik,
kemudian mencampur air antar tambak sehingga yang tambaknya baru uji kultur 40 hari bercampur dengan kultur yang 80 hari siap panen sebagainya, akibatnya itu kan kerugiannya paling besar. Misal seperti itu, Pak. Jadi itulah nanti yang harus kita persiapkan. Kita menggunakan matriks resiko karena ini adalah alat yang lumayan mudah dan efektif untuk mengenali resiko dan meningkatkan kesadaran atas resiko yang terjadi. Kalau sebelum ini resiko yang terjadi itu ya dianggap aja mungkin oh ini adalah ya hari ini muncul besok belum tentulah, ini kan kaitannya mungkin dengan kehendak yang di atas gitu ya. Tapi dengan matriks resiko paling tidak kita bisa mengira-ngira atau mempersiapkan apabila salah satu resiko terjadi, yang harus dilakukan adalah ini kita tentukan skenario-nya. Oke, lalu saya lanjutkan lagi. Untuk mengisi matriks resiko tersebut, maka saya menggunakan data dari penelitian sebelumnya bahwa terkait dengan budidaya udang, bahwasannya ada beberapa kejadian iklim ekstrim yang akan menimbulkan kerugian ekonomis pada tambak. Yang pertama adalah, saya mulai dari yang paling kiri dulu ya Pak. Ini adalah macam-macam perubahan cuaca, lalu yang di sebelah kanannya adalah pengaruhnya terhadap tambak, lalu yang paling kanan ini estimasi kerugian yang disebabkan oleh masing-masing perubahan cuaca ini. Baik, saya mulai dari yang paling kiri dulu. Yang pertama adalah perubahan cuaca karena hujan yang terlalu lebat. Yang kedua di sini adalah musim yang berubah-ubah. Jadi kita nggak bisa menentukan musimnya. Kalau dulu zaman 90-an, 80-an kita bisa mengatakan setengah tahun kemarau, setengah tahun hujan atau basah gitu misalnya. Lalu yang ketiga adalah banjir rob atau pasang laut. Yang keempat adalah angin ribut atau siklon atau angin topan. Jadi itu yang saya amati berdasarkan studi penelitian dan studi pustaka yang lalu. Baik, terus saya lanjutkan ke kanan, bahwasanya hujan yang terlalu lebat itu umumnya adalah dampak pada molting, proses molting, kemudian munculnya wabah penyakit, sehingga kerugian finansial itu minimum bisa 50%, bahkan bisa 70% benih atau bibit udang itu mati, walaupun kulturnya sudah lebih dari 80 hari. Lalu hujan lebat juga bisa menimbulkan kerusakan alat, kerusakan tambak akibat banjir mungkin. Kemudian juga ada kerugian finansial lain, misalnya adalah rusaknya jalan menuju tambak atau tidak ada akses menuju tambak akibat hujan yang terlalu lebat. Yang kedua adalah musim yang berubah-ubah. Jadi antara kemarau, musim hujan, musim panas, kemarau, dan sebagainya itu berubah-ubah. Akibatnya tentu suhu air, kadar oksigen, salinitas itu menjadi terlalu tinggi. Nah, kalau sudah begitu, otomatis benih yang ada di tambak itu akan terancam ya Pak. Di sini disebutkan bahwa pada kultur-kultur 40 hari, bahkan 100% benih itu bisa mati akibat perubahan iklim yang terlalu ekstrim. Lalu musim panen bisa tertunda karena harusnya mungkin sekarang panen, tapi karena hujan lebat, tiba-tiba hujan, akibatnya produktivitas rendah, potensi keuntungan juga hilang. Kemudian banjir rob atau pasang laut. Nah, kalau air pasang laut masuk sampai ke tambak ini tentu ya bahaya karena akan membunuh stok benih udang yang ada di tambak tersebut. Kerugian ekonomisnya bisa sampai 70-100%. Belum termasuk kerugian untuk memperbaiki tambak, memperbaiki alat-alat, dan memperbaiki kelistrikan. Yang terakhir angin topan, kalau ada perubahan ekstrim itu biasanya antara musim hujan dan musim panas itu banyak angin gitu Pak ya, ada mongso ketiga kalau di Jawa. Nah ini
dampaknya biasanya adalah benih bercampur, ada wabah penyakit, jalur listrik mungkin rubuh, ada tiang listrik rubuh dan sebagainya, sehingga kerugian ekonomis akibat angin ribut itu bisa menyeluruh. Kerugian finansial menyeluruh mulai dari infrastruktur hingga ke benih tambak atau benih udang yang ada di tambak. Nah, ini yang saya petakan atau yang saya ketahui dari studi pustaka sebelumnya. Kemudian dari situ nanti masing-masing resiko itu kita petakan. Contohnya misalnya musim hujan di sekitar tambak di tempat Pak Kahar. Berapa sering dia? Kalau jarang maka dia ada di koordinat 1 ini. Kalau kemungkinan sering dia ada di koordinat 3 dan koordinat 4. Kalau sangat sering sekali dia berada di koordinat 5. Kemudian konsekuensinya, apakah musim hujan itu kalau hujan besar, hujan lebat itu kerugiannya kecil, ada di koordinat ini yang atas. Kemudian kalau besar atau sangat besar ada di paling kanan ini Pak, major atau ya berarti kerusakan berat. Kalau katastrofik ini sudah seperti bencana alam, rusak semua. Nah, matriks ini yang nanti bisa Bapak gunakan untuk karena saya belum tahu kejadian nanti di Lombok itu seperti di tempat Pak Kahar seperti apa. Jadi, tapi berikutnya nanti akan kita petakan iklim yang ada di sana itu masuk pada resiko jenis apa. Oke, itu matriksnya. Sehingga metodologinya adalah nanti saya akan atau pengabdian masyarakat saya berikutnya itu akan membantu Pak Kahar dan teman-teman Pak Kahar, pengelola budidaya tambak udang di Lombok, mengidentifikasi resikonya apa, konsekuensinya apa, dan memetakan resiko masing-masing perubahan iklim itu termasuk resiko yang kecil, resiko yang sedang, atau resiko yang berat. Nah, ini metodenya seperti ini Pak, dari awal hingga akhir. Baik, nah terakhir saya akan memperkenalkan macam-macam teknologi untuk mitigasi resiko atau pengurangan resiko pengelolaan tambak udang akibat perubahan iklim. Ups, maaf. Mana dia? Ting, ting. Bentar. Baik, nah ini ada teknologi yang pertama adalah teknologi microbubble. Teknologi microbubble itu untuk meningkatkan kadar oksigen di suatu kolam. Kemudian ada teknologi bioflok. Teknologi bioflok ini tidak menggunakan tambak, mengelola tambak di area pesisir, tapi menggunakan kolam-kolam plastik gitu Pak ya. Nah, jadi bisa melakukan budidaya udang di kota atau di pinggiran kota lah yang jauh dari pantai. Sistemnya bioflok. Lalu ada teknologi sensor dan teknologi internet untuk memonitor salinitas suhu air pada tambak udang secara langsung. Jadi pakai sensor Pak, dikirim ke HP atau ke komputer, nanti langsung dikeluarkan nilainya, nilai salinitas berapa, nilai pH berapa. Yang terakhir adalah teknologi aqua isi. Ini merupakan teknologi pengelolaan tambak udang yang komprehensif. Dari awal, dari mulai pembibitan, pemberian makan, pengaturan suhu, kemudian pengukuran besar udang dan sebagainya, itu sudah direncanakan dari awal sehingga dia bisa memunculkan keputusan, oke, kita akan panen pada bulan ini, kita akan dapatkan produksi sekian kilo pada bulan ini dan sebagainya, sehingga dia bisa mencegah resiko kegagalan dan bisa mengestimasi kebutuhan pakan yang dibutuhkan dalam satu tambak. Nah, itu saja presentasi dari saya Pak Kahar mengenai analisa resiko. Selanjutnya mungkin Pak Kahar ada
pertanyaan atau ada informasi tambahan mengenai mengenai tambak budidaya udang? Bagaimana Pak Kahar? Ada pertanyaan tentang presentasi saya? Sementara sudah jelas, cukup sudah Pak. Jelas, nggih? GG. Nah, kalau gitu mengenai teknologi bagaimana Pak? Nah, mengenai teknologi yang kita gunakan selama di sini sudah ada peningkatan memakai auto feeder, Pak. Auto feeder ya? Pakai manual ya. Oke. Apakah ada teknologi untuk micro bubble gitu Pak, misalnya? Tidak ada untuk Pak. meningkatkan Kita di sini hanya auto feeder ada untuk mengganti yang manual yang pertama. Oke. Oh gitu ya. Baik. Ya. Baiklah Pak, kalau begitu kita harapkan apa yang saya presentasikan ini tadi bermanfaat untuk Pak Kahar dan pengelola tambak di Lombok. Mungkin selanjutnya kita akan upayakan atau belajar untuk memetakan resikonya ya Pak. Kalau tadi kan kita baru daftar pustakanya atau informasi dari luar, tapi apa yang sesungguhnya terjadi di tempat Pak Kahar, saya perlu meneliti lebih lanjut gitu. Ya di lain kesempatan, kira-kira Pak Kahar berkenan, kapan nanti saya akan menghubungi Bapak lagi. Kira-kira begitu Pak Kahar. Ya Pak. Oke. Baik, kalau demikian saya pikir presentasi pengabdian masyarakat saya bisa saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kahar. Sama-sama Pak. Semoga presentasi tadi bermanfaat dan saya mendapat banyak masukan juga dari Pak Kahar tentang pengelolaan budidaya udang saat ini. Baik, salam untuk rekan-rekan semua, salam untuk Pak Theo, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.